bayar 100 juta tapi tetap ternyata ditagih. Ya, karena apa? Bunga berbunga, bunga berbunga, bunga berbunga, dan seperti itu seterusnya. Nah, yang namanya riba yang ngeri banget gitu ya. Hai teman-teman, ketemu lagi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang masalah yang viral belakangan ini tentang pinjaman online ya. Seperti video saya yang sudah pernah saya buat tentang utang. Nah, pada video kali ini juga kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai pinjaman online itu. Tetapi sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Dasar ya Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Gak mampu, udah gak mampu tengil. Ancaman debt collector pinjaman online bukan pertama kali terjadi. Tidak hanya pada peminjam saja, teror bahkan juga dilakukan pada orang sekitar peminjam. Kondisi saya pun diintimidasi terus gitu. Saya sempat bawa bunuh diri. Setelah kami telusuri, ternyata mereka juga meminjam lebih dari 10 fintech sekaligus. Beli data entah dari kartu kredit, perbankan. Utang bayar loh, utang. Ya, jadi awalnya itu tahun 2018 saya kan bekerja di suatu perusahaan. Saat itu lokasinya masih mudah dijangkau. Setahun kemudian kantornya pindah jadi lebih jauh, operasionalnya otomatis membengkak. Saya mau resign, tapi saya takut sama keluarga karena ada keharusan untuk bekerja. Jadi saya bertahan dengan operasional yang membengkak seperti itu. Belum lagi ada beberapa ya kewajiban di rumah yang harus saya bayarkan. Misalnya karena saya meninggalkan anak, saya harus bayar pengasuh dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya saya coba satu kali dan itu masih bisa diatasi gitu kan. Terus karena kantornya pindah lagi jauh lagi gitu kan, kantor tempat kerja saya pindah lebih jauh lagi. Jadi maaf Ibu saya potong. Jadi Anda mau cerita di awal memang karena kebutuhan mendesak yang membuat Ibu harus meminjam lewat aplikasi online begitu ya? Iya, karena saya sebetulnya udah nggak mau bekerja di situ karena akomodasi membengkak, tapi saya takut sama keluarga kalau saya harus resign gitu. Karena diselesaikan satu-satu yang ilegalnya bisa sama bunga dan lain-lainnya bisa mencapai 50-an kali ya. 50 juta. Karena bunganya luar biasa. Ketika itu tapi Ibu tidak tahu itu ilegal atau memang sudah tahu dan supaya lebih cepat dapat uangnya atau merasa terjebak nih karena nggak tahu kalau ini ilegal sebetulnya? Saya nggak paham karena ketidaktahuan saya dan saya memang urgent, ada yang dibutuhkan untuk transport, kerja, atau untuk kebutuhan balik lagi ke situ. Ada tulisannya kan Kominfo atau KSP. Ada Kominfo berarti kan saya pikir ya legal gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya itu beranak pinak. Ada beberapa sekali klik langsung cair banyak gitu kan. Ternyata itu jebakan. Oh jadi di aplikasinya ada logo Kominfo begitu. Jadi Ibu pikir itu legal karena ada logonya begitu ya? Oke. Pada saat berurusan nih dengan pinjol ilegal ini, cara mereka menagih saya dengar keterlaluan ya Bu. Seperti apa boleh diceritakan lagi ke teman-teman Mata Najwa? Oh sangat keterlaluan karena pada saat penagihan dia akan berkata-kata kasar, bayar gitu. Maling atau misalnya apa perlu saya buatkan open BO kaitannya gitu kan, terus dia majang foto dan segala macam, tidak basa-basi langsung. Kalau telepon pun bahasanya mengintimidasi sekali gitu dan saya kan jadi takut. Sempat ada yang nyamperin ke rumah juga saya dengar, betul itu? Ada ya, tapi itu dari yang legal sih. Kalau yang datang ke rumah.
Dan itu sebetulnya saya sudah cicil 14 kali, jadi sebetulnya dia udah untung banyak juga sih harusnya. Oh, jadi yang pinjaman online legal pun cara-cara nagihnya juga menurut Ibu tidak pantas? Iya, seperti ya saya sudah sampaikan ke tim Mata Najwa ya, ada yang di situnya legal tapi penagihannya serasa ilegal, dan kawan-kawan saya juga bilang seperti itu, sekarang sama aja rasanya. Jadi kalau misalnya walaupun legal ada OJK-nya, tetap aja penagihan mereka kasar. Jadi legal tidak legal pun cara nagihnya sama-sama kasar gitu. Itu yang Ibu alami ya? Iya, dan teman-teman saya juga merasakan seperti itu. Jadi sampai meski baru-baru ini ada teman saya yang sampai keguguran, sampai pendarahan seperti itu karena nggak kuat di depan DC. Saking stresnya tuh, akhirnya sampai keguguran. Ibu juga pasti pada saat teror-teror itu juga saya tidak bisa membayangkan, pasti rasanya juga sangat khawatir, takut ya Bu? Iya, saya stres, puncak stresnya ya bulan Januari, Februari, dan saya mau ngomong kemana, saya mau ngomong ke orang tua juga nggak mungkin karena orang tua saya juga ekonominya biasa-biasa saja gitu kan, mau menjual aset-aset apa yang saya punya gitu kan, akhirnya saya coba, ya saking stresnya apa-apa juga nggak fokus sih sebenarnya. Oke. Mau ngadu ke siapa, sempat saat itu ke LBH Jakarta sih saya ngadu. Oke, Ibu jadi ngadu ke LBH Jakarta, Ibu sempat lapor atau ngadu ke polisi atau ngadu ke Satgas Waspada Investasi? Saya kalau ke polisi enggak ya, karena menurut teman saya kalau ke polisi juga paling dibilanginnya gini, ya salah sendiri ngutang ya bayar gitu. Kalau polisi pernah teman saya lapor seperti itu gitu kan. Tapi pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta sejak pertama kali LBH Jakarta buka pos terkait dengan pinjaman online sampai dengan bulan Agustus kemarin ya, itu kalau kami hitung sudah di atas 7.200 sebenarnya data pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta. Kalau dari pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, sepertiganya adalah aplikasi pinjaman online terdaftar atau berizin di OJK. Kami tidak menggunakan term legal dan ilegal karena menurut kami semuanya berada di dalam pengaturan peraturan perundang-undangan. Nah, problemnya adalah sepertiga di antara pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta itu semua mengadukan pinjaman online terdaftar dan berizin di OJK. Jenis pelanggarannya sama atau berbeda, beda-beda tipis juga sebenarnya. Nah, teman-teman, dari video tadi kita bisa lihat betapa bahayanya yang namanya hutang riba. Ya, bayangin aja hutang sekian juta bisa jadi sekian puluh juta, bahkan jadi sekian ratus juta. Ya, itu ada orang yang sampai utangnya itu ratusan juta, padahal awalnya dia cuma meminjam beberapa juta saja. Ya, itu dia. Nah, jadi ada banyak faktor sih kenapa seseorang itu bisa akhirnya terjerumus ke dalam yang namanya pinjaman online gitu. Bisa saja karena kebutuhan hidup, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan makan. Mana sekarang banyak yang namanya pengangguran, banyak yang diputus dari pekerjaan, dan juga kalau bekerja itu biasanya upahnya berkurang gitu ya, karena omset usaha itu kebanyakan menurun sekarang ini. Nah, kemudian bisa juga karena alasan kesehatan, bisa juga mungkin karena gaya hidup juga gitu, tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi kenapa seseorang itu bisa akhirnya terjerumus ke dalam yang namanya hutang riba atau dalam hal ini pinjaman online, ya itu bisa saja karena dia berpikir bahwa sudah terdesak gitu. Atau di dalam dunia nyata, dia sudah tidak punya orang lagi yang dia bisa pinjam gitu. Mungkin dia ke bank sudah ada, ke orang-orang bisa aja sudah ada, atau nggak ada yang mau meminjamkan. Dan bisa juga karena memang menurut peminjam, yaitu
lebih simpel gitu ya. Pinjaman online itu jauh lebih simpel gitu daripada meminjam ke bank. Coba bayangin kalau misalnya harus meminjam ke bank konvensional. Itu biasanya harus ada yang namanya survei, data-data usaha ya. Kemudian ya berbagai macam. Kalau survei itu biasanya mereka akan datang, lihat usaha, foto rumah ya. Jadi pasti akan ketahuan deh ke orang lain gitu bahwasannya dia itu minjam gitu ya. Nah, kok tahu gitu ya? Mungkin karena saya pernah gitu, karena saya pernah. Nah, jadi kalau pinjaman online kan tidak seperti itu. Pinjaman online itu jauh lebih simpel. Cuman modal HP, pikirnya nggak tahu siapa yang minjemin, dan nggak tahu di mana kantornya. Belum tentu dia juga tahu kita di mana gitu. Mungkin ada juga orang berpikir kalau pinjaman online dia bisa ngakalin gitu kan, ganti nomor atau pindah rumah atau gimana gitulah, kita nggak ngerti gitu. Ada banyak sekali hal dalam pikiran seseorang gitu ya. Jadi itu dia teman-teman, bisa saja karena faktor itu tadi, pinjaman online itu kelihatannya jauh lebih simpel daripada harus minjam ke bank-bank konvensional ataupun ke perseorangan atau rentenir yang meminjamkan uang gitu ya. Nah jadi tapi itu cuman kelihatannya saja. Tapi dampaknya ternyata bisa sama parahnya atau bahkan jauh lebih parah daripada meminjam ke bank, khususnya bagi pinjol-pinjol yang belum terdaftar gitu ya. Nah, sedangkan pinjol yang sudah terdaftar saja itu kalau mereka menagih gitu ya, menagih itu bisa dengan omongan atau perkataan-perkataan yang keras kok gitu, intimidasi ya. Nah, apalagi kalau itu pinjaman online yang memang belum terdaftar. Nah, seseorang ketika dia meminjam ke pinjaman online itu terkadang dia nggak ngecek yang namanya legalitas daripada pinjaman online itu. Taunya pokoknya saya coba ini, berapa duit yang dia harus keluar. Dan kebanyakan pinjaman online itu seandainya misalnya kita pinjam 1 juta, itu nggak utuh 1 juta kita pegang. Biasanya itu bisa cuma 70%, 80%, seperti itu. Bahkan ada yang mungkin cuma ada yang sampai 60% aja gitu lah. Gitu loh, duitnya kita pegang tapi nanti kita bayar tetap dengan bunga yang mahal. Nah, jadi itu dia ada lagi satu kasus di mana seorang anak ini meminjam pinjol itu cuman 2,5 juta, tapi dia sudah bayar 100 juta, tapi itu pun tidak selesai-selesai, masih ditagih terus. Bayangin, 2,5 juta sudah dibayar 100 juta, tapi tetap ternyata ditagih. Ya, karena apa? Bunga berbunga, dan seperti itu seterusnya. Nah, itu dia jeratan riba, teman-teman ya. Jadi memang yang namanya riba yang ngeri banget gitu ya. Ngeri banget. Nah, jadi bukan cuman 1-2 kasus yang seperti itu kan. Karena diintimidasi walaupun sudah dibayar jauh lebih daripada plafon ya, pinjaman pada awalnya gitu. Tapi tetap aja ditagih gitu. Ada alasan karena mau diteror, karena mau diculik, mau dibunuh. Nah, itu akhirnya menyebabkan trauma di pikiran peminjam. Akhirnya dia membayar gitu. Peminjam itu membayar saja. Nah, sekarang pertanyaannya kayak gini teman-teman. Tadi merasa sangat terdesak hingga akhirnya harus meminjam kan ke pinjaman online. Tapi kenapa saat diteror ya, kenapa saat diintimidasi, peminjam ini sanggup membayar bahkan beratus kali lipat atau berpuluh-puluh kali lipat dari pinjaman utama? Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti ada sesuatu yang nggak beres kan? Terkadang kita itu cuman berpikir instan, tapi kita nggak memikir jangka panjang gitu teman-teman. Nah, contohnya kayak tadi itu 2,5 juta, itu pinjaman awal. Paling yang minjam akan bilang dia itu sangat membutuhkan pada saat itu kan. Tapi setelah dia diancam, diteror, akan diculik, akan dibunuh, akhirnya apa? Dia sanggup kok membayar sampai 100 juta gitu. Walaupun setelah 100 juta, utang itu tetap belum lunas gitu. Kenapa sanggup sampai 100 juta bayar? Berarti dia punya uang.
gitu. Jadi berarti seseorang ini masih punya kemampuan gitu. Hanya sering sekali tenggelam gitu, maksudnya sering sekali itu mengambil jalan-jalan pintas gitu, jalan instan, pokoknya cepat gitu ya. Nah, tapi itu dampaknya itu tidak cepat, dampaknya itu lama gitu, dan itu bisa sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Itu bisa membuat seseorang menjadi merasa minder. Ada banyak orang yang karena pinjaman online datanya itu disebar ke teman-temannya, ke keluarganya. Oke lah, katakan kalau misalnya keluarga kan mungkin masih bisa memahami. Tapi kalau katakan itu kepada teman-teman, kepada teman sekantor ya, mau ditaruh di mana kan wajah kita gitu. Apalagi kalau itu ke bos kita gitu ya. Nah, kayaknya kita kayak udah nggak punya wajah gitu kan. Nah, itu pasti sangat mempengaruhi kondisi psikologis kita kan. Nah, kemudian sampai ada yang harus dikeluarkan dari pekerjaannya. Yang viral baru-baru ini kan, seorang ibu dikeluarkan dari sekolah karena beliau mengajar gitu ya. Dikeluarkan dari sekolah itu karena pinjaman online gitu. Nah, saya itu kadang berpikir, kenapa sih seseorang ini bisa sampai dia itu berpuluh-puluh pinjaman online dia bisa apply gitu ya. Apa sih yang ada di pikirannya? Berarti sebenarnya sudah gali lubang tutup lubang ya, itu istilahnya ya. Jadi pinjam sekarang dari pinjol yang satu gitu, katakanlah 500.000. Nah, kemudian pada saat udah deket deadline ternyata uang belum ada, akhirnya coba lagi cari pinjaman online yang lain. Nah, kemudian bayar pinjaman online yang pertama. Oke, kemudian untuk pinjaman online yang kedua, ya, itu dia putar otak lagi gimana bisa bayar. Akhirnya cari lagi pinjaman online yang lain, nah gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa sampai puluhan pinjol gitu. Itu nekat sekali sih kalau saya bilangnya. Itu sangat nekat gitu. Karena cuma satu pinjol aja itu bisa dampaknya berat, apalagi kalau sampai sekian pinjol, puluhan pinjol, aduh saya nggak kebayang gitu bagaimananya ya. Nah, jadi teman-teman, ada yang harus kita pelajari dari situ. Yang pertama adalah kita itu jangan terlalu gegabah gitu ya. Jangan terlalu gegabah, apalagi di masa-masa seperti ini, masa-masa keuangan yang susah kita katakan ya. Bukan cuma kita, banyak orang, hampir semua orang kok gitu. Jadi jangan sampai kita karena terdesak kebutuhan sekarang gitu, sesuatu kebutuhan gitu maksudnya, akhirnya kita memutuskan meminjam ke pinjaman-pinjaman online. Sebelum meminjam itu kita harus pikirin dampaknya gitu, maksudnya dari mana kita akan bayar gitu, apa usaha yang kita bisa putar untuk membayarnya gitu kan. Nah, jangan sampai kita itu minjam, apalagi yang namanya pinjaman online, hanya untuk kebutuhan makan gitu. Jadi saya tuh nggak masuk akal gitu kalau kita itu harus minjam untuk urusan makan, karena perut kita ini menyesuaikan kok teman-teman gitu maksudnya. Ya asal kita bukan jaga gengsi atau gaya hidup gitu ya. Nah, perut kita itu bisa menyesuaikan kok. Kalau kita punya uang sehari itu cuma 30.000, cukupkan dengan 30.000. Apa yang bisa kita beli dengan 30.000, kita cukupkan. Kita beli beras sekilo, kemudian beli telur gitu ya. Nah, itu kita olah-olah itu kan bisa. Nah, tapi kalau gimana kalau kita cuma punya uang 10.000 gitu ya. Gimana uang ini bisa untuk mencukupi beberapa orang di rumah? Ya, kita pikir lagi, apa mungkin kita bisa alihkan dengan singkong gitu maksudnya kan. Jadi singkong itu ya bisa untuk sama saja dengan nasi kan, bisa mengenyangkan kan gitu maksudnya. Nah, jadi sambil hari itu kita berusaha apa yang bisa kita kerjakan untuk besok kita sambung lagi. Nah, itu kalau makan ya, kalau menurut saya kalau makan itu sangat bisa untuk diatasi sebenarnya, asal jangan malas. Masalahnya kadang ada orang yang sudah sudah nggak kerja, malas-malesan, nggak mau cari kerjaan, tapi maunya makan yang enak. Kalau itu kasihan sekali kalau saya bilang ya gitu maksudnya.
untuk orang-orang seperti itu kayaknya perlu belajar dengan semut gitu. Karena apa? Karena semut walaupun itu kayak hewan yang sangat kecil, tapi dia tuh nggak pernah kelaparan. Karena apa? Dia tuh kerja keras pada saat musim panas ya. Dia harus bekerja keras mengumpulkan makanan supaya pada saat musim hujan dia nggak bisa kerja, dia sudah ada makanan. Jadi saya pikir terlalu gimana ya, sangat ironis sekali kalau kita sebagai manusia ya gitu maksudnya, udah nggak kerja, males-malesan, nggak mau cari kerjaan gitu maksudnya, terus pengen makan yang enak lagi gitu ya. Itu saya nggak tahu apakah ada orang seperti itu, saya nggak ngerti ya, mudah-mudahan nggak ada. Nah jadi itu teman-teman gitu maksudnya. Jadi kerja ini kan nggak selalu harus kerja kita cari kerjaan dengan orang, nggak harus seperti itu gitu. Bisa juga kita usaha tanpa modal, banyak kok usaha tanpa modal. Kalau kita mau aja menggunakan tubuh kita ya untuk kita cari rezeki, itu pasti bisa. Gimana maksudnya? Misalnya kalau ada orang yang punya usaha gitu ya. Nah, kita datang ke orang itu gitu. Ada bisa nggak saya bawa barangnya gitu kan? Untuk saya jual gitu. Nah, nanti keuntungannya untuk kita. Saya pikir kalau kita khususnya tetangga-tetangga lah, orang-orang dekat gitu maksudnya kan. Nah, saya pikir kalau kita orangnya yang memang jujur, memang benar-benar mau bekerja, yang namanya tetangga ataupun orang yang berusaha itu pasti mau bantu kok. Sekalipun terkadang itu orang yang kita nggak kenal gitu ya, tapi dia punya usaha. Kalau kita memang benar-benar mau dapat rezeki, pasti bisa gitu. Nah, jadi saya gimana caranya supaya saya bisa dipercaya sama yang punya usaha? Ya, simpelnya datangin aja yang punya usaha, bawa KTP, titipin KTP di tempat yang usaha kan gitu. Nah, kemudian jalan, tawarin produk-produk itu ke orang gitu. Itu pasti ada. Kalau kita kerja nggak mungkin yang namanya nggak makan gitu ya. Nah, tapi kalau kita nggak kerja ya terus kita pengen makan enak, malu dengan semut kan gitu kan. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk yang hal itu ya. Nah, jadi kemudian sebelum meminjam itu kita harus berpikir panjang. Dari mana nanti kita akan bayar cicilan-cicilan itu gitu. Jangan sampai sebenarnya kita cuma mencari, kita nggak sadar bahwasanya kita itu sedang menjerumuskan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi cepat-cepatlah kita harus tersadar gitu ya. Kalau sekarang misalnya kita punya pinjaman online, satu, selesaikan dan jangan lagi buka. Apapun yang terjadi gitu, jangan lagi gitu maksudnya. Kok susah gitu? Pasti bisa gitu kan. Nah, jadi itu semua tergantung keteguhan hati kita sih gitu maksudnya. Saya juga berkata seperti ini bukan karena sok keinian ya, enggak, karena saya sudah pernah dari hal-hal seperti itu gitu. Dan jujur saja untuk saat ini kalau misalnya saya butuh, ada kebutuhan, nah itu butuh uang gitu maksudnya, dan uang saya nggak mencukupi, saya tahan gitu. Saya coba untuk atau saya cari cara lain atau metode-metode lain gitu yang tidak harus saya mengeluarkan uang sebanyak itu gitu maksudnya, tapi tetap yang benar gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu memaksakan, karena musim corona ini ya, corona mungkin kita bilang udah lewat gitu ya mungkin, tapi dampaknya secara ekonomi kan masih dirasakan kan sekarang ini gitu maksudnya. Dan nggak ada loh jaminan tahun depan ekonomi itu bakalan jauh lebih bagus, belum tentu gitu. Banyak pakar yang mengatakan bahwa tahun depan itu malah nanti harga-harga akan jauh lebih melonjak lagi. Sekarang aja harga-harga melonjak ya, segala sesuatu kita beli dengan harga yang mahal, tapi untuk mendapatkan uangnya justru kita kesusahan kan. Nah gitu. Nah jadi nah itu teman-teman, jadi jangan sampai kita itu sedang merancang diri kita untuk terjerumus lebih lagi gitu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang bermasalah dengan yang namanya pinjaman online, maka ada beberapa solusi yang bisa teman-teman kerjakan. Yang pertama, solusi yang paling penting adalah teman-teman harus punya komitmen untuk tidak
mengulang kegiatan mengutang itu gitu. Jangan mudah untuk yang namanya berhutang gitu ya. Mau hutang pinjol, pinjaman online, atau itu mau hutang kepada rentenir, atau itu mau hutang ke bank gitu maksudnya. Jangan mudah untuk berhutang. Nah, itu dulu teman-teman, itu dulu solusi pertama gitu maksudnya. Jangan jerahnya itu cuman pada saat diteror gitu ya, pada saat diteror, saat diintimidasi, ketakutan, terus bilang, oh aku nggak akan utang lagi. Namun setelah sudah selesai seperti itu, mulai lagi berpikir ngutang lagi. Jangan seperti itu ya. Jadi solusi pertama adalah komitmen dulu bahwasannya tidak akan mengulang yang namanya berhutang, tidak akan mudah berhutang. Nah, yang kedua adalah teman-teman cek legalitas daripada perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau perusahaannya itu memang belum ada legalitasnya, belum terdaftar di OJK gitu ya, masih katakanlah belum terdaftar, belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan, maka pinjaman online itu bisa teman-teman tidak usah bayar gitu. Nah, kok gitu? Iya, seperti itu karena mereka nggak punya dasar gitu, nggak legal gitu kan, dia ilegal, jadi nggak apa-apa, nggak usah bayar. Jadi kalau misalnya mereka teror, ya cuekin aja gitu kan, bisa. Tapi kalau misalnya hati teman-teman merasa nggak enak, karena nggak enak dong aku udah minjem gitu, masa aku nggak bayar, kalau seperti itu ya ya kembalikan, kalau memang teman-teman bisa kembalikan pokoknya gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya pinjaman online itu ternyata legal gitu kan, ya tadi nggak legal nih. Kalau sekarang dia legal, memang dia diawasi oleh otoritas jasa keuangan, maka teman-teman mau nggak mau harus tetap bayar gitu. Karena biasanya pinjol yang ada di bawah naungan OJK itu bunganya nggak terlalu tinggi kok, karena mereka sudah diberi arahan sebelumnya gitu, nggak boleh bunga yang terlalu besar gitu kan. Nah, jadi kalau yang sudah legal berarti teman-teman harus bayar. Nah, sekarang gini, kalau saya nggak sanggup bayar gimana? Nah, ya kalau nggak sanggup bayar sekaligus boleh dicicil. Itu semua dikomunikasikan dengan perusahaan itu atau debt collectornya, boleh dicicil. Kalau misalnya hutang kita pokoknya yang kita pinjam itu adalah 1 juta, ya belum termasuk bunga. Katakanlah dengan bunga jadinya 1.200.000 ya. Kalau memang kita ada uang 1 juta, pokok itu langsung kembalikan aja pokok itu gitu. Itu pasti bisa ya, mereka pasti mau. Dan kalau misalnya kita nggak ada uang langsung 1 juta seperti itu, komunikasikan saja. Misalnya saya cuma sanggup bayar 200.000 sebulan, saya akan bayar dalam tempo 5 bulan misalnya ya. Atau misalnya dalam tempo 4 bulan, ya seberapanya bisa teman-teman semua, itu pun bisa ya. Yang penting dikomunikasikan dengan mereka, karena memang mereka punya aspek hukum gitu ya, mereka legal gitu loh. Jadi kalau bedanya yang legal dengan nggak legal ini teman-teman, kalau yang legal ini dia tuh nggak bisa memperkarakan peminjam gitu ya. Yang meminjam nggak bisa memperkarakan yang meminjam. Ibaratnya kita minjam uang dengan mereka, kita nggak sanggup bayar, maka pinjol itu nggak punya dasar untuk memperkarakan kita di pengadilan. Tapi kalau pinjaman online yang legal, itu mereka bisa memperkarakan nasabahnya di pengadilan loh. Itu yang parahnya teman-teman. Karena sejauh yang saya sudah punya pengalaman gitu maksudnya ya, bukan dalam hal pengalaman saya berurusan dengan hukum gitu ya, dengan pengadilan gitu, bukan dalam hal pinjol ya gitu, bukan dalam hal ini gitu ya. Itu susah gitu, sulit teman-teman gitu ya. Apalagi kalau kita dari kategori masyarakat menengah ke bawah ya. Kalau kita harus ikut dalam kasus hukum itu, ya kita harus lagi yang namanya minta bantuan pengacara, kita harus masih bayar kan. Kemudian waktu kita tersita, kemudian belum lagi menghadapi orang kapitalis ya, yang punya banyak uang, itu nggak mudah gitu. Terkadang walaupun kita
sudah benar-benar memiliki bukti yang kuat gitu ya. Kalau berhadapan dengan yang punya banyak uang, susah juga sih ya. Itu pengalaman yang saya dapat. Makanya sebisa mungkin jangan sampai ke sana gitu. Jadi selama teman-teman punya niat baik untuk membayar, maka teman-teman nggak akan bisa yang namanya diperkarakan di pengadilan. Nggak akan bisa, karena teman-teman punya niat untuk membayar. Ya buktikan aja berapa sanggupnya bayar. Kalau misalnya sanggupnya bayar 100.000 dan memang itulah bisanya, bayar saja 100.000, nggak apa-apa, bisa gitu. Tapi kalau teman-teman ibaratnya pinjaman online itu adalah legal, terus teman-teman memang nggak mau bayar gitu ya, itu kalau pinjolnya mau, teman-teman bisa diperkarakan gitu maksudnya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau pinjaman online yang legal ini, dia punya dasar hukum, dia bisa untuk memperkarakan kita di pengadilan kalau kita nggak bayar gitu ya. Nah, terus tapi bunganya itu biasanya akan kecil karena mereka diawasi. Tapi kalau pinjaman yang ilegal itu biasanya bunganya gila-gilaan gitu ya. Tapi mereka nggak bisa perkarakan kita di pengadilan karena dia nggak punya dasar hukum. Jadi untuk yang seperti itu kita nggak perlu bayar. Bahkan kita nggak perlu bayar gitu ya. Cuman kalau memang hati nurani teman-teman semua merasa nggak enak dong, kita udah ambil duit orang itu, masa kita nggak bayar. Kalau teman-teman berpikir seperti itu dan memang mau bayar, silahkan. Tapi secara hukum mereka nggak akan bisa yang namanya untuk memperkarakan nasabahnya gitu di pengadilan gitu ya. Nah itu teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya kita sedang terjebak dengan yang namanya hutang gitu, hutang riba gitu ya, mau itu pinjol, mau itu hutang dengan rentenir, mau itu hutang dengan bank gitu ya. Yang ketiga itu adalah kita itu nggak bisa yang namanya kehilangan akal teman-teman ya. Jangan sampai kehilangan akal. Contohnya seperti ibu-ibu ya, terus seperti orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya teman-teman hanya karena utang, bisa juga karena malu gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Atau mungkin karena udah berpikir duluan nih, hutang cuman tadi 2,5 juta, cuman 2 jutaan kita pinjam, kita harus bayar jadinya sekian ratus juta, mau dari mana gitu ya. Jangan langsung memutuskan bahwa nggak ada solusi gitu teman-teman ya. Jangan langsung kehabisan akal gitu maksudnya. Jadi ya kalau misalnya pada saat itu memang kita nggak ada kemampuan untuk bahkan mencicil, ya tenangkan dulu pikiran. Aset yang paling berharga dalam hidup kita itu bukanlah harta-harta benda gitu, tapi aset yang paling berharga itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Nah jadi kalau diri kita baik gitu ya, pikiran kita masih jernih, hati kita masih bisa jernih ya kan, tubuh jiwa roh kita masih bisa jernih, maka banyak kok kemungkinan yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang itu. Tapi kalau diri kita katakanlah karena teror, intimidasi, ketakutan gitu ya, terus rasa malu, dipermalukan gitu ya, itu akhirnya membuat pikiran kita menjadi kalau cuma sekedar down sih, cuman merasa dikucilkan saja nggak apa-apa gitu. Kalau sampai akhirnya pikiran kita itu lari, akhirnya kita menjadi nggak bisa berpikir dengan benar gitu ya, ya apa gunanya kan teman-teman ya. Jadi makanya saya bilang bahwa aset yang paling berharga dari hidup kita bukan harta benda kita, tapi adalah diri kita sendiri gitu maksudnya. Nah jadi jangan sampai kehilangan akal gitu, jangan sampai berpikir bahwa nggak ada solusi. Terkadang sesuatu yang sangat berat kita rasa itu ternyata itu sangat mudah solusinya ya. Terkadang itu sangat mudah solusinya. Nah kalau kita masih tetap kuat, keesokan hari ketika kita sharing dengan orang lain, bisa jadi orang lain itu membukakan pikiran kita gitu maksudnya. Nah ternyata apa yang kita hadapi, masalah hutang piutang itu nggak berat kok gitu kan. Nah jadi sama seperti
orang-orang yang sudah memutuskan untuk menyerah duluan, akhirnya sampai berpikir dan akhirnya sudah pergi gitu ya, akhirnya sudah pergi hanya karena masalah utang itu. Nah, coba lihat sekarang kan, ternyata bahkan pemerintah kan turun tangan gitu, maksudnya akhirnya pinjol-pinjol yang ilegal itu ya nggak perlu dibayar gitu kan. Tapi mungkin mereka yang sudah menyerah duluan itu adalah orang yang berhubungan dengan pinjol yang ilegal gitu kan. Nah, jadi gimana ya, kita yang harus melindungi diri kita teman-teman gitu ya. Kita yang harus melindungi diri kita dengan cara jangan sebisa mungkin ya, jangan berurusan dengan yang namanya riba gitu ya. Jangan berurusan dengan yang namanya seperti itu. Kita yang harus menjaga diri kita gitu. Memang pemerintah akhirnya sekarang turun tangan, bahkan presiden kasih arahan supaya pinjol itu bisa ditindak ya. Dan akhirnya Polri sudah banyak menangkap kan gitu. Sampai sekarang pun mereka masih memburu itu perusahaan-perusahaan yang meminjamkan uang gitu, dan juga perusahaan-perusahaan penagih utang itu kan. Nah, tapi itu karena setelah ada korban dulu beberapa orang yang harus yang seperti ini, harus seperti itu kan teman-teman. Jadi dari situ yang bisa kita pelajari adalah bahwasannya kita sendiri yang harus menjaga diri kita duluan gitu. Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap, kita boleh berharap lah pemerintah gitu, maksudnya turun tangan untuk ini masalah itu gitu. Terkadang mereka akan turun tangan setelah terjadi masalah yang berat dulu. Udah ada beberapa orang dulu yang pergi, baru mereka turun tangan gitu kan. Nah, jadi ya itu teman-teman ya. Saya nggak mau menyalahkan gimana, karena pemerintah itu pun banyak sekali yang diurusin gitu, apalagi di masa-masa seperti ini kan. Pemerintah itu masih perlu harus menjaga kinerjanya, masih berpikir gimana sih rakyatnya ini bisa makan gitu. Walaupun katakanlah mungkin makan yang ala kadarnya gitu, pasti pemerintah memikirkan seperti itu. Dia nggak sanggup mikirin semuanya kan dalam waktu bersamaan sekaligus gitu. Jadi kitalah yang harus menjaga diri kita terlebih dahulu gitu maksudnya. Nah, itu dia teman-teman sharing saya. Nah, nanti gimana caranya tahu perusahaan mana saja sih, pinjol mana aja sih yang nggak yang ilegal gitu, yang nggak perlu dibayar. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi video saya ini teman-teman. Nah, jadi itu video saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya gitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu, sama-sama bangkit, sama-sama memutuskan nggak usah yang namanya berhutang ya, hutang riba itu ya, nggak usah yang seperti itu. Kita berpikir sederhana aja gitu, kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Jangan sampai kayak itu alasan saya ngutang untuk bayar uang sekolah anak. Ya, terkadang sih sepertinya gimana ya mau bilangnya, masakan sih uang sekolah anak harus dihutang gitu ya ke ini ya. Saya nggak ngerti lah kayak gimana mau bilangnya. Tapi pasti ada solusinya kan. Kita bisa masih bisa kita negosiasikan kan dengan sekolah ya, dengan pihak sekolah gitu maksudnya. Nggak kan mungkin aja pihak sekolah itu langsung keluarin anak kita karena nggak bisa bayar kan. Terus kalau misalnya memang itu sekolah negeri kan nggak harus bayar gitu. Jadi kalau misalnya memang kita nggak sanggup tuh bayar uang sekolah anak karena dia di swasta gitu maksudnya, kita tahan-tahanan, ya sudah, ambil aja keputusan keluarin anak dari situ, masukin ke sekolah negeri yang nggak harus bayar uang sekolah kan gitu teman-teman kan. Nah, jadi pasti ada cara lah gitu. Pokoknya jangan mudah deh yang namanya memutuskan untuk berhubungan dengan dunia yang ngeriba banget gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. See you.